Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala, faslun ay hadza faslun. Wal junubu mamnu'un min hamlil mushafi wa mas'uhu bil ijma'i. Wal junubu, dan bermula orang yang mempunyai junub. Apa orang yang punya junub? Orang yang mempunyai hadas besar, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, baik laki maupun perempuan. Mengapa orang yang mempunyai junub, orang yang mempunyai hadas besar mamnuun, yaitu dilarang? Dilarang apain? Min hamlil mushafi wa mas'uhu. Orang yang punya hadas besar, belum mandi atau belum tayamum, mamnuun, dilarang, enggak boleh. Ngapain? Min hamlil mushafi, bawa Al-Quran, wa mas'uhu, hampir sama, apalagi nyolek, nyentuh, nyenggol. Nyolek, nyenggol enggak boleh, apalagi ngapain? Ndopong. Ndopong enggak pakai alas. Kalau pakai alas boleh, pakai sorban atau tangan kita pakai plastik atau pakai kantong surat boleh. Tapi kalau memang langsung Al-Quran yang kita bawa, itu apa? Mamnuun, enggak boleh bagi orang yang mempunyai hadas besar. Kata siapa? Bil ijma'i, berdasarkan kesepakatan ulama-ulama fuqaha. Enggak boleh, dilarang. Apalagi wa min qiraatil qur'ani qaliluhu wa katsiruhu, jadi fa'il ya. Dan juga bagi orang yang baca Quran, bacanya dikit kek apalagi banyak kek, itu enggak apa? Enggak boleh. Menurut siapa? Menurut pendapat Indah Syafi'i, menurut pendapatnya Imam Syafi'i wa Ahmad dan Imam Hambali. Udah dua orang doang yang nggak boleh. Jadi kalau kita punya hadas besar, pendapat Imam Syafi'i, dia mau baca banyak kayak apalagi dikit kayak nggak boleh. Sama siapa? Sama Ahmad, Imam Hambali, Imam Syafi'i sama Imam Hambali. Bagaimana supaya boleh? Tergantung daripada niat kita. Niat kita membaca Al-Quran ialah zikir. Di dalam hatinya dia zikir, di dalam lisannya dia baca Al-Quran. Itu boleh. Ini niat zikir boleh. Tapi kalau memang sekonyong-konyong kita kita baca Al-Quran, kita ambil dari lemari, kita ambil dari pinggang, kita ambil dari meja, kita baca Al-Quran,
itu enggak boleh. Kalau kita niat zikir boleh ya. Jadi bukan baca Al-Quran, niatnya niat zikir. Lisan kita membaca Al-Quran, tapi di hati kita bukannya Quran, zikir ya. Jadi menurut pandangan dan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali, hanya dua orang yang melarang jika ada orang mempunyai hadas besar, maka tidak boleh nyentuh, megang, bawa, mindahin Al-Quran tanpa apa? Tanpa alas ya. Nggak boleh. Makanya itu di apa? Di Al-Quran ditulis la yamassuhu illal mutahharun. Jangan dicolek itu Quran kecuali punya wudu, kecuali suci. Bagaimana kalau memang ada di jalanan sobek bekas, mungkin anak-anak main sobek-sobek itu Al-Quran dibuang di jalanan, cuman selembar atau sepotong. Bagaimana kalau kita pegang? Kita punya apa? Punya junub, punya hadas besar, boleh nggak? Nemuin di latar atau di samping rumah atau di jalanan sedikit Quran beset, kita punya hadas besar, kita benahin apa kita antepin? Hah? Kita benahin sekalipun kita punya apa? Punya hadas besar. Kenapa kita benahin? Boleh, karena cuman sedikit, bukannya semua. Bukannya semua, sekebet atau dua kebet atau 10 kebet. Jadi mimba'dil juz'i wa iradatil kul ya. Jadi hanya sedikit, bukannya banyak, full semua, sedikit. Itu alasannya ya, dalam kitab usul fikih. Jadi mimba'dil juz'i wa iradatil kul ya. Kita hanya ambil, benahin, nyolek, nyenggol, nyonggel sedikit, enggak semuanya itu Quran ya. Enggak semua. Jadi boleh walaupun kita punya hadas besar. Boleh. Jangan diantepin aja ya. Wa ajaza Abu Hanifah, dan membolehkan Abu Hanifah oleh Imam Abu Hanifah. Ngapain qira'atu ba'di ayatin? Boleh. Pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, baca Quran ya, separuh ayat, walaupun enggak satu ayat, separuh ayat boleh ya. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi kalau pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu enggak boleh walaupun separuh ayat, walaupun seperempat ayat,
walaupun dia baca Yasin, dah sampai situ doang, nggak boleh. Kita punya apa? Punya junub, punya hadas besar. Itu Imam Syafi'i. Kecuali niatnya beda, bukannya baca Quran, niat zikir. Ya. Tapi kalau Imam Hanafi boleh dia baca Yasin, Kaf Ha Ya Ain Shad. Itu kan sedikit, boleh. Apalagi dia baca sampai 1 ayat, boleh. Itu pendapatnya Imam Hanafi. Ya. Siapa lagi? Wajaza Malikun qiraatu ayatin ayatain. Kalau pendapatnya Imam Malik, boleh itu orang punya hadas besar baca Quran seayat atau dua ayat, boleh, nggak haram, walaupun punya hadas besar belum mandi. Boleh. Tapi yang paling ketat, ya, paling apa? Nggak ada ampun bagi orang itu. Ialah siapa? Imam Syafi'i. Nggak boleh walaupun alif atau nun. Kan ada di Quran nun. Walaupun udah baca nun doang nggak boleh. Nggak boleh. Itu Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik boleh dia baca 2 ayat. Boleh. 2 ayat kan panjang. Boleh. Sama pelajaran yang sudah kelewat kemarin. Ada suami istri jima, kenal jima, paham ya, jima. Kalau pendapat Imam Syafi'i, walaupun lakinya itu langsung mendem, tapi enggak keluar mani, tetap wajib mandi. Itu Imam Syafi'i. Kalau memang itu laki enggak keluar atau keluar, tetap mandi, wajib. Begitu juga perempuannya sama. Tapi kalau Imam Malik beda. Lakinya mendem, tapi enggak keluar mani, wajib mandi enggak? Imam Malik kagak wajib. Kemudian perempuannya keluar mani, wajib mandi enggak? Imam Malik wajib mandi karena keluar mani. Kalau lakinya kagak keluar, kagak mandi, enggak wajib. Itu Imam Malik ya. Walaupun udah lama kependem diparet perempuan tapi enggak keluar mani, itu laki enggak wajib mandi. Begitu juga perempuan lama enggak keluar mani juga enggak wajib mandi. Itu pendapatnya Imam Malik ya. Jangan sampai jangan sampai ketliwar ya. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa ya. Ada yang nanya kan, kok dulu habis jima, habis tubuh perempuan sama istri lo, kok lu nggak mandi? Nah,
ada muncul pertanyaan-pertanyaan. Kagak di sini, di sono, enggak di sono, di mana-mana. Timbul pertanyaan. Timbul kontroversi. Kok enggak mandi? Gua menurut pendapat Imam Malik begitu. Iya. Tapi kalau menurut pendapatnya gua pakai Imam Syafi'i, wajib mandi. Dia mah keluar kek, dia mah kagak kek, wajib mandi. Baru tibang masuk, baru tibang nuntum, asal ketemu dua sunatan laki maupun sunatan perempuan, ujungnya nempel, udah wajib mandi. Wajib mandi. Itu Imam Syafi'i. Ketat. Ya. Wahukia, dan diceritakan Dauda dari Imam Daud. Apa kata Imam Daud? Annahu yajuzu lil junubi qiraatul Qur'ani kulluhu kaifa syaa. Ini lebih enak lagi Imam Daud nih ya. Imam Daud adalah murid daripada Imam Maliki. Gurunya membolehkan 2 ayat saja kalau emang punya junub. Kalau dia semua dia baca, nggak ngapa-ngapa. Itu Imam Daud. Annahu yajuzu, bahwasanya Imam Daud membolehkan lil junubi, bagi orang yang punya hadas gede, bagi orang yang punya hadas besar, ngapain? Qiraatul Qur'ani, baca Al-Qur'an. Sedikit apa semua? Kulluhu. Jadi naibul fa'il ya. Semuanya boleh dibaca kaifa syaa, bagaimana aja ya. Dia baca waddu'a, dia baca lagi pakai qura'us sab'ah, wadduhe, boleh. Dia mau wadduha kayak wadduhe kayak udah boleh aja udah ya. Walaupun pakai qiraat sab'ah, Imam Kisai dan Imam Hamzah. Boleh. Itu Imam Daud. Jadi lebih enak lagi. Gua baca Al-Quran pendapat daripada Imam Daud. Imam Daud adalah murid daripada Imam Malik. Biarin dah, gua belum mandi, gua baca Quran sampai 1 ain. Boleh. Asal kita tahu sanadnya ya. Sanadnya kita tahu. Oh, itu yang membolehkan siapa? Daud itu siapa? Murid, salah satu murid dari Imam Malik ya. Maka bolehlah kita apain? Kita baca. Tapi kalau belum tahu sanad-sanadnya, runtun-runtunnya, jangan ya. Makanya ngaji. Kalau nggak ngaji ya udah ya buntu. Aturan enak jadi nggak enak. Itulah kekuatan bermacam-macam cara, bermacam-macam pendapat. Satu guru berbeda pendapat ya. Maka adalah apa? Khilaful ulama rahmatun. Berbeda pendapatnya ulama, maka itulah menjadi rahmat bagi kita, bukannya bala.
rahmat. Kalau orang yang nggak ngaji itu dapat bala, ya. Bukannya dapat pahala, dapat bala, bala. Jangan salah arti. Jadi orang yang berbeda pendapat ilmunya, satu tujuannya, ya, dalam tujuan yang satu, maka itu adalah rahmat bagi kita yang mempelajarinya. Jangan dianggap bala, jangan salah. Wah, dia pendapatnya begitu, nggak enak nih. Jangan begitu ya. Jangan begitu. Pasang otak biar cerdas. Jangan selamanya geblek aja, geblek jadi manusia. Emang ban kempes ditunggangin aja. Orang pintar orang geblek. Geblek gitu manusia ya. Kompak, kalau emang bocor tambel. Oh, kalau motor, kalau mobil kita copotin, kita ganti sama ban setim. Itu orang yang apa? Orang yang cerdas. Orang yang cerdas. Ini udah pendapat begitu, ngapain gua tukar, udah gua jalanin aja, glubek lah mati ya. Ban kempes, memang bannya mobil 4, lari indah, yang satu kempes, kira-kira hidup apa mati. Nah, itu aja udah ya. Di tol, mobil di belakang udah tatet. Minggir harusnya kita ganti. Itu orang yang cerdas. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang otaknya cerdas, orang yang otaknya cerdas, sekalipun apa-apa yang udah terjadi maupun sesuatu yang belum terjadi, dia udah bisa mikirin, bisa memilih, memaleh, bisa. Wa amila lima ba'dal maut. Kemudian apa? Dia bisa berkarya, bisa membawa, bisa berdoa setelah dia meninggal dunia. Waktu hidup dia ditinggal sama orang tuanya. Tuh, ini bagi orang yang sehat otaknya ya. Orang yang pikirannya waras, orang yang pikirannya cerdas. Bapaknya mati duluan, dia masih hidup anaknya. Ilok, bapak gua mati, masih minta tolongin aja sama gua. Itu manusia durhaka yang begitu ya, biar dia mati. Ilok. Walaupun orang yang sudah meninggal, bapak kita sudah meninggal, itu masih perlu dukungan, transferan doa dari anak yang masih hidup. Tuh. Itu kaitannya ke situ. Kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau anak mentransfer doa, kalau anak membaca Quran, kalau anak ngaji, kalau anak dan lain-lain sebagainya, bermacam-macam kebaikan. Bagaimana kata pendapat Imam Syafi'i? Lukmatan, bukan lukmata ini ya, lukmatan, hanya sekali seleg, sekali encot seperti air minum, leg habis. Tuh. Kita ngaji jalan dari rumah ke masjid, ada berapa tindak? Ada enggak 100 tindak? Bagaimana kalau yang nempel rumahnya sama masjid? Dilainin apa disamain? Nah, itu disamain sama yang jauh.
Kenapa disamakan sama yang jauh? Kalau dia dekat kadang-kadang dia segan, gue dengerin di rumah aja sama. Beda ya. Hadir sama dengerin Imam Bustami itu beda ya. Beda. Nah makanya itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itu selagi kita masih hidup ya, belum mati ya. Ini kita udah berjasa bagi orang tua kita dari keceprot diurusin amanya sama ibu, sama bapak, sama baba. Balasan kita adalah apa? Sebagai moral kepada kedua orang tua kita, balasannya ini nih ya. Makanya di mana-mana ngaji nggak ada yang penuh ya. Sampai ke Baghdad, sampai ke Yaman juga nggak ada yang penuh, kalah. Jadi iman manusia diukur dari situ aja udah ketahuan ya, udah ketahuan. Padahal ngaji pahalanya paling gede. Tahlil 7 hari, 40 hari, 100 hari sama ngaji, gedean mana pahalanya? Nah, ibu, gedean ngaji. Kenapa pahalanya gedean ngaji? Ngaji enggak luber. Ya. Apalagi anak-anak muda nih ya, yang punya anak-anak remaja malam Senin, itu kasih support anak-anaknya ya. Kalau bisa diomelin, ngaji sono. Kalau memang kita diem aja, padahal udah ada ultimatum dari masjid, nah itu kita merasa berdosa bagi orang tua. Jangan diantepinin aja ya. Suruh ngaji. Begitu juga kita daripada engkauban di mana di Ubin ngaji, pahalanya banyak. Bapak kita, amaknya kita udah pasti mendapat apa? Mendapat kiriman dari kita sebagai anak yang masih hidup. Kalau kita pengen diorangin orang, ntar kita diorangin lagi sama anak kita kawin punya anak, diorangin lagi dia terus seperti ini susun gitu. Nah, manusia yang mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Tuh ya artinya. Inilah apa yang kita pelajari dalam kitab apa? Mazahibul Arba'ah. Dalam kitab fikih yang mengandung berbagai macam-macam hukum apa? Adalah hukum Islam yang belum kita paham dan yang belum kita tahu dan yang belum kita mengerti. Itu artinya. Jadi bermacam-macam cara supaya mendapatkan sesuatu ya, supaya mendapatkan sesuatu. Jangan udah mentok, mentok udah ini gua bagaimana udah ini. Dah, gua nggak sembahyang aja dah, salah. Ya. Salah. Kan kita udah pelajarin. Kalau gua mandi hadas besar, makin parah ini gua. Nih. Karena habis jima sakit, habis tubuh sama bininya sakit ya. Kalau dia mandi buat sembahyang subuh, tambah parah. Ya karena orang nggak belajar lagi, udah sampai di situ aja. Dah, gua nggak sembahyang dulu dah.
Boleh nggak? Boleh, kagak sembahyang. Yang penting 1 rakaat ditinggal, ntar siksaannya 350 tahun. 1 rakaat apa? 1 zuhur aja kita tinggal itu 350 tahun. Kita enggak sembahyang subuh padahal 2 rakaat kita tinggal. Kenapa? Hukumnya 350 tahun 1 waktu. Ya. Lama enggak? Umur kita aja di dunia enggak nyampe segitu. Paling banter 70-80. Ya. Itu. Ada orang mati ini di balai, belum dikuburin. Ngapain dia itu di balai? Nah, jadi kalau ada orang mati jangan sampai lama-lama ditahan di balai. Walaupun kita sayang banget, walaupun kita cinta banget, buru-buru urusin, kuburin, jangan diantepin aja. Dia di balai lagi mikirin itu, matanya merem. Gua surga apa neraka? Udah kebayang itu di mana? Di mata dia. Ya. Itu dalam Al-Kabair ya kalau kita baca. Di mata dia udah kebayang. Gua tempat enak apa tempat yang gak enak ini ya. Udah kebayang, makanya di balai diam aja. Makanya buru-buru diapain? Diurusin. Jangan sampai lewat 12 jam. Nah. Kalau udah lewat 12 jam dibalik ditanya sama malaikat, kalau kita dengar, kalau kita paham, kalau kita ngerti, kabur kita buat nanyanya malaikat tuh di atas balai. Tanya udah kelewat waktunya. Ya. Ya. Kalau kita dengar, buset kuping kita. Ya. Tuh, buset. Makanya orang nggak ada yang berani mati, takut. Pengennya pengen hidup selama-lamanya kalau bisa. Apa daya, memang umur udah sampai di situ. Ya. Itu. Makanya penting anak-anak nih, remaji yang laki maupun yang perempuan yang punya anak, bapak-bapak, ibu-ibu malam Senin giring, suruh ya. Kemana? Ke masjid habis maghrib ya. Itu ya. Jadi udah apa namanya? Udah rutin ya, rutin. Kalau kita antepin aja kita menanggung beban. Anak nggak disuruh ngaji, ilmu agama nggak diperintah. Salah kita ya, jadi orang tua. Padahal itu untuk siapa? Untuk kita juga pahalanya walaupun kita masih hidup. Jadi pahala orang yang mengaji, anak ngaji, kita yang masih hidup dapat. Kita yang udah mati dapat. Jadi hidup atau mati dapat pahalanya. Gede. Gedenya semana? Sekampung Tambun. Itu gedenya. Jabal Uhud. Atau sembahyang sunnah berapa rakaat? 1000 rakaat. Kita ngaji, hadir ke majelis taklim, pahalanya sama orang sembahyang sunat 1000 rakaat. Sembahyang sunat 2 rakaat aja segen, apalagi 1000. Kalau 1000 berapa hari kira-kira kita kerjain? Hah? Ada sebulan sembahyang sunat 1000 rakaat
enggak cukup sebulan, 5 bulan baru kelar. Tuh. Iya. Hanya sekali lagi saya tekankan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak laki, yang punya anak perempuan yang sudah dewasa, ya, suruh ngaji, sayang-sayang, ya. Sayang diri kita, sayang diri anak, sayang keluarga, ya. Itu bisa belum? Udah.